Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai kata kunci statik. Dengan menggunakan kata kunci statik, maka kita bisa menambahkan properti atau metode langsung pada kelasnya. Untuk mengakses properti atau metode yang statik ini, kita cukup menyebutkan nama kelasnya saja. Kita tidak perlu melakukan instantiate untuk membuat objeknya. Jadinya mirip dengan konstanta pada kelas. Yang perlu kita ingat pada saat menggunakan statik adalah kita tidak bisa mengakses properti atau metode yang bersifat tidak statik. Hal ini disebabkan karena kode kita sedang dijalankan pada kelasnya, kita belum memiliki objeknya, sehingga kita tidak bisa mengakses apapun yang berada di dalam objek. Ini adalah contoh kode yang menggunakan kata kunci statik. Kata kunci statik dan kata kunci visibility boleh bertukar tempat. Jadi kita boleh menyebutnya sebagai public static, dan kita juga boleh menyebutnya sebagai static public. Dalam kode ini, kita membuat static property dengan nama class name, dan static method dengan nama average. Perhatikan kode di bawahnya. Untuk menggunakan static, kita tidak perlu melakukan instantiate untuk membuat objek. Kita bisa langsung menyebutkan nama kelasnya, diikuti oleh dua buah tanda titik dua, dan bisa langsung menyebutkan nama properti atau nama metodenya. Agar lebih jelas, kita coba praktek. Kita buat file baru pada folder class. Kita beri nama mathhelper.php. Di dalamnya kita buka dahulu tag pembuka PHP, lalu kita buat kelas mathhelper. Kita tambahkan public static string class name dengan nilai awal mathhelper. Sengaja ada spasinya ya, agar membedakan. Selanjutnya kita buat file baru main.php. Kita buat tag pembuka PHP, lalu require once dahulu ya. Kelas garis miring mathhelper.php. Nah, kemudian kita ingin mengakses nilai dari properti class name. Berhubung static property berada pada kelasnya ya. Jadi kita tidak perlu melakukan instantiate untuk membuat objek. Kita bisa langsung mengaksesnya dengan cara menyebutkan nama kelas mathhelper.2.2, lalu tanda dolar dan nama propertinya class name. Kita coba echo ya, dan diakhiri oleh PHP EOL. Kita coba jalankan, dan kita sudah berhasil menampilkan isi properti class name. Cara untuk mengakses properti ini mirip dengan cara untuk mengakses konstanta ya. Hanya saja pada konstanta tidak menggunakan tanda dolar. Misalkan kode yang sekarang kita komentari. Lalu kita coba buat objek namanya helper dari kelas mathhelper. Kemudian kita coba echo nilai dari properti class name. Nah, hasilnya malah error ya. Kali ini disebabkan karena static property berada di kelas, bukan di objek. Selanjutnya kita coba buat public static function dengan nama average. Parameternya berupa float arguments, dan mengembalikan hasil berupa float. Jadi di sini kita bisa menerima banyak argumen yang berupa tipe data float, dan nantinya akan kita terima dalam bentuk array. Dan metode yang kita buat ini bertujuan untuk mengembalikan nilai rata-rata dari semua nilai yang dikirimkan sebagai argumen. Bagaimana isinya? Kita kembalikan nilai total dibagi dengan jumlah argumen. Untuk menghitung nilai total, kita tinggal panggil fungsi arraysum dengan argumen sebagai argumensnya. Sedangkan untuk menghitung jumlah argumen, kita panggil fungsi count. Kita kembali ke main.php. Kita komentari dahulu kode lama. Kita coba panggil static method ya. Kita tulis nama kelasnya mathhelper.2.2 average. Sebagai argumen kita sebutkan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, agar rapi, kita echo bersama PHP EOL.
Kita coba jalankan. Dan kita mendapatkan hasil 3. Balik lagi ya, untuk memanggil static method, kita tidak perlu melakukan instantiate. Kita bisa langsung sebutkan nama kelas dan nama metodenya. Jadi di sini kita sudah melihat contoh penggunaan pertama dari static. Misalkan kita memiliki sekumpulan function yang bertujuan untuk membantu kita agar lebih mudah untuk menuliskan kode, namun kita tidak ingin menuliskan function tersebut menggunakan procedural programming, melainkan kita ingin menggunakan cara object-oriented programming. Maka kita bisa menuliskan function-function tersebut dengan menggunakan static seperti ini. Kembali lagi ke method average. Perhatikan bahwa method ini sedikit tricky ya. Perhatikan di sini bahwa kita membagi dengan nilai count arguments. Perlu diingat bahwa komputer akan mengalami fatal error setiap kali kita membagi dengan nilai 0. Oleh karena itu, kita perlu melakukan validasi agar kita tidak mendapatkan fatal error. Kita sengaja bikin error dulu ya. Jadi pada saat kita memanggil average, kita gunakan argumen kosong. Jadi count-nya akan menjadi 0. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkan fatal error ya. Division by 0. Membagi dengan nilai 0. Jadi pada bagian awal dari method, kita mesti tambahkan validasi terlebih dahulu ya. Jika nilai dari count arguments adalah 0, nah, sebagai contoh di sini kita kembalikan saja nilai 0 ya. Kita coba jalankan. Tidak error dan kita mendapatkan nilai 0. Kalau kita kembalikan lagi argumennya ke yang lama, maka kita mendapatkan nilai 3. Kita masuk ke contoh berikutnya yang menggunakan kata kunci static yaitu singleton. Singleton berasal dari kata single yang berarti satu. Singleton adalah salah satu pola desain di mana kita hanya boleh membuat satu buah objek dari kelas yang bersangkutan. Selain membatasi jumlah objek yang boleh dibuat, biasanya singleton juga menyediakan cara agar kita bisa mengakses objek tersebut dengan mudah. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, mengapa hanya boleh satu objek? Karena biasanya singleton ini digunakan untuk menyimpan resource yang digunakan secara bersama-sama. Misalkan untuk menyimpan konfigurasi proyek, menyimpan koneksi ke database, file untuk logging, dan lain-lain. Kalau kita sampai membuat dua objek, artinya konfigurasi dari proyek kita akan menjadi ganda. Terus koneksi ke database-nya juga ada 2. Hal-hal seperti ini akan menyebabkan proyek kita menjadi boros dan meningkatkan risiko untuk terjadinya bugs. Ini adalah contoh dari singleton. Yang uniknya di sini, kita mengubah konstruktor menjadi private. Artinya kita tidak bisa membuat objek dari luar kelas. Objek hanya bisa dibuat di dalam public static function getInstance, di mana objek yang telah kita buat disimpan dalam variable static instance. Untuk mengakses objek tersebut dari luar kelas, kita memanggil static method getInstance. Kita coba prakteknya. Kita buat file baru dalam folder class. Kita beri nama singleton.php. Di dalamnya kita buat kelas singleton. Kita buat konstruktor kosong terlebih dahulu ya. Kita kembali ke main.php. Kita komentari dahulu kode sebelumnya agar bisa fokus ke kode baru. Lalu kita require once ke singleton. Kemudian kita coba buat objeknya ya. Dengan kode singleton sama dengan new singleton. Kemudian kita var dump nilai dari singleton. Kalau dijalankan, maka kode berjalan normal dan membuat objek dari kelas singleton. Nah, di dalam pola desain singleton, objek tidak boleh dibuat dari luar kelas. Jadi pada konstruktornya, kita tambahkan visibility private. Dan sekarang kode menjadi fatal error. Karena kita sudah tidak bisa menjalankan konstruktor dari luar kelas. Konstruktornya hanya bisa dijalankan dari kode yang berada di dalam kelas. Untuk itu kita harus membuat sebuah static method untuk membuat objek dan mengembalikan pointer menuju objek tersebut agar bisa diakses dari luar. Selain itu, kita juga perlu membuat static property untuk menyimpan objeknya. Pertama kita buat dahulu static property-nya ya, dengan visibility private static.
tipenya adalah singleton. Berhubung boleh bernilai 0, maka kita tambahkan tanda tanya di depan nama kelasnya. Nama propertinya instant. Dan kita beri nilai awal 0. Selanjutnya kita buat public static function getInstance dengan hasil berupa kelas singleton. Pertama kita periksa dahulu apakah nilai instance adalah 0. Nah, ingat untuk mengakses static property, kita harus menggunakan kata kunci self, diikuti 2 buah tanda titik 2, baru nama propertinya. Jadinya berbeda ya, kalau kita mengakses properti pada objek biasanya menggunakan kata kunci this dan anak panah. Apabila nilai instance masih 0, maka kita isi instance dengan objek baru singleton. Setelah itu kita kembalikan nilai dari si instance. Nah, kita kembali ke main.php. Kita sudah tidak boleh membuat objek dari kelas singleton. Jadi untuk mendapatkan objek, kita mesti panggil static method getInstance. Sekarang kode kita sudah berjalan dengan benar. Kelebihan dari menggunakan singleton adalah kita bisa dengan mudah mengakses objek dengan cara memanggil method getInstance. Dan walaupun kita memanggil getInstance secara berkali-kali, kita hanya menggunakan satu objek yang sama. Sebagai contoh, kita buat lagi ya, variabel singleton 2. Yang kemudian kita var_dam nilainya. Kedua variabel kita, baik singleton maupun singleton 2, merujuk ke objek yang sama. Sebagai contoh, kita tambahkan properti baru ya, yaitu public string database. Nilai awalnya string kosong. Kemudian kita ke main PHP. Kita coba akses properti database dari objek singleton. Kita ganti isinya menjadi koneksi ke localhost. Berhubung kita masih belum pernah membahas database, jadi koneksi database-nya untuk sementara kita anggap sebagai string terlebih dahulu ya. Kita coba jalankan. Nah, perhatikan ya, walaupun kita mengakses properti database dari variabel singleton, namun properti database pada singleton 2 juga turut berubah. Hal ini disebabkan karena kedua variabel merujuk ke objek yang sama. Jadi kalau kita menggunakan pola desain singleton, kita bisa dengan mudah mengakses objek singleton dari kode manapun, dan walaupun kita memanggil getInstance berkali-kali dari tempat yang berbeda-beda, kita tetap mengakses satu objek yang sama. Kegunaan lain dari kata kunci static adalah agar kita bisa membuat instance dari kelas kita dengan menggunakan beberapa jenis argumen yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan kita membuat kelas person yang memiliki properti first name dan last name, dan kita ingin agar kita bisa membuat objeknya dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan dua buah string, sedangkan cara kedua adalah dengan menggunakan sebuah array. Namun sayangnya PHP tidak memperbolehkan pembuatan method dengan nama yang sama, sehingga cara coding seperti ini menghasilkan error. Sebagai solusinya, kita bisa mengubah konstruktornya menjadi private, sehingga tidak bisa dipanggil dari luar kelas. Kemudian kita menyediakan beberapa static method untuk melakukan instantiate. Kita bisa menggunakan nama method yang berbeda-beda, agar bisa menciptakan objek dari argumen yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh di sini, kita bisa membuat objek menggunakan dua string, bisa menggunakan array, bisa menggunakan JSON, dan XML. Kita coba praktek ya. Kita buat lagi file baru, person.php. Di dalamnya kita buat class person. Kita isi dengan dua buah properti, yaitu public string first name dan public string last name. Lalu kita buat konstruktor dengan dua buah parameter, string first name
dan string last name. Isinya kita pindahkan saja ya, nilai argumen menjadi properti. Kurang kata function ya. Kemudian kita buat lagi konstruktor baru. Kali ini parameternya hanya satu buah array ya. Isinya kita pindahkan nilai dari parameter dengan indeks 0 dan 1 ke dalam properti. Namun perhatikan di sini sudah terjadi error ya, karena PHP tidak memperbolehkan pembuatan method dengan nama yang sama sebanyak 2 kali. Kita bisa coba jalankan file class _person untuk melihat pesan kesalahannya. Cannot redeclare person construct ya, jadi construct-nya ada 2 kali. Untuk mengakali masalah seperti ini, maka kita bisa mengubah konstruktor menjadi private. Kita cukup menggunakan konstruktor pertama saja ya. Di sini kita gunakan saja fiturnya promote. Jadi kita tambahkan public pada parameternya. Kemudian kita tambahkan public static function create person from string dengan menggunakan parameter sama seperti konstruktor ya, yaitu string first name dan string last name. Function ini mengembalikan person. Dalamnya kita return new person dengan menggunakan parameter sebagai argumen ya. Sedangkan konstruktor kedua bisa kita ganti menjadi public static function yang namanya diganti ya menjadi create person from array, menghasilkan person. Nah, jadi kita bisa return new person, argumen array ke 0 dan array ke 1. Array-nya masih kurang tanda dolar ya. Kita coba gunakan kedua konstruktor ini pada main.php. Kita komentari dahulu kode lama. Lalu kita require one person. Kita buat dahulu person 1 menggunakan person.2.2 create person from string. Misalkan kita beri argumen David dan Jiang. Kita coba vardam. Kode berjalan dengan benar ya. Kita coba lagi konstruktor berikutnya. Kali ini kita buat array yang berisi string Skyson dan string solution. Lalu array ini kita gunakan sebagai argumen untuk membuat person 2. Menggunakan static method create person from array. Dan kedua konstruktor bisa berjalan dengan normal ya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh trik yang bisa kita gunakan agar kita bisa memiliki beberapa konstruktor pada kelas yang sama. Kalau trik ini diteruskan, kita bisa juga membuat konstruktor yang membuat objek menggunakan argumen berupa JSON dan XML. Namun berhubung kita masih belum membahas sejauh JSON dan XML, maka video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.